Salah satu tim pembela ulama dan aktivis, Rizal Fadilah, datang ke DPD RI. Tujuannya apa? Ya, mencari dukungan. Sikap Pak Jokowi yang mengambil tindakan hukum membuat orang-orang ini ketar-ketir, dihantui rasa takut dan kecemasan. Membuat orang-orang ini mencari dukungan di mana-mana, hidup tidak santai dan rasa tegang. Rizal Fadilah datang ke DPD RI meminta DPD untuk ikut mengawal kasus ijazah palsu yang dituduhkan ke Pak Jokowi. Rizal Fadilah tetap kekeh mengatakan ke DPD bahwa ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi ini palsu. Rizal Fadilah juga mengatakan bahwa mereka di UGM menemukan skripsi palsu. Dan ketika datang ke Solo, mereka mengatakan bahwa ijazah yang dimiliki Pak Jokowi palsu, menemukan ijazah Pak Jokowi palsu. Apakah semudah itu Pak Jokowi menunjukkan ijazah yang dimiliki beliau ke orang-orang ini? Ya tidak semudah itu ya pastinya. Kata Rizal Fadilah, hal ini yang membuatnya terus berlanjut, yang menambah keyakinan teman-teman TPUA bahwa hal ini harus dilanjutkan seperti itu. Tapi di sini beliau mengatakannya dengan apa ya? Tidak serius seperti itu ya, kayak ada ketawa begitu. Kurang serius lah menurut aku ya beliau di sini dalam mengatakan bahwa saat mereka ke UGM mereka menemukan skripsi palsu, saat mereka ke Solo mereka menemukan ijazah palsu. Ya, di situ beliau terlihat kurang serius ya, bukan tidak serius tapi kurang serius. Apakah sebenarnya mereka tahu bahwa ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu asli? Tapi mereka hanya ingin menyerang saja gitu, kayak ya udahlah buat aja deh narasi seperti ini seperti itu gitu. Ya udahlah kita bilang aja ijazahnya Pak Jokowi ini palsu. Ya begitulah kira-kira ya menurut mereka. Dengan datangnya Rizal Fadilah ini ke DPD RI ini menuai respon dari teman-teman netizen. Respon dari teman-teman netizen seperti apa? Kita langsung gas ke videonya. Kita menunggu sebenarnya mereka. Ini sebelumnya ya guys, apa ya, orasinya sangat gitu ya, menunggu gitu. Sebenarnya menunggu gitu. Hal yang ditunggu-tunggu apa itu? Masuk ke ruang hukum. Tapi sekarang dia masuk ke ruang hukum. Maka sebentar lagi. Sebentar lagi itu skripsi dan itu ijazah secara hukum palsu. Kehadiran kami gitu kan TPUA ketakutan dipolisikan Jokowi, Rizal Fadilah ke DPD RI gitu kan, mengawal bersama lah gitu. Minta DPD mengawal bersama ya. Ini jadi di UGM kita menemukan skripsi palsu, di Solo kita menemukan ijazah palsu. Itulah yang pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah oke. Apakah semudah itu Pak Jokowi menunjukkan ijazah ke mereka? Ya, ijazah yang dimiliki Pak Jokowi ke orang-orang ini. Ya tidak semudah dan segampang itu ya. Walaupun mereka sudah datang ke Solo ya pasti Pak Jokowi ya pasti tidak akan menunjukkan dong. Oke, next. Aman semua TPUA, pokoknya terus berlanjut. Gitu, sampai pada pembuktian terlihat kurang penuh ya. Oleh dua ahli kita, menurut aku. Ahli digital forensik, Dr. Rismond dan saat beliau bilang terus berlanjut begitu ya, kayak seolah-olah beliau tuh tahu gitu bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, tapi ya udahlah karena udah dituding gitu, mereka udah nuding itu palsu ya udah gitu, jadi dilanjutkan aja gitu menurut mereka ya begitu. Dan kemudian Dr. Roy Suryo dan Pak Rismond tambah Dr. Tipa dan saya gitu. Itu dilaporkan kan gitu. Lu dari sini aja udah bisa nilai. Apalagi kalau kita melihat kemarin-kemarin ya banyak sekali statementnya. Abraham Samad ngomong ke media, Jokowi cabut aja laporannya gitu. Terus kemarin ada yang lagi yang ngomong
kepada Presiden Prabowo, ini kan anak bangsa dipecah belah, gak boleh diadu domba, gak boleh seperti itu ya. Mereka yang ngomong, sekarang datang ke DPD bilangnya apa? Ikut mengawal, ikut mengawal. Lulu pada yang mempertanyakan. Gua kesal sebenarnya ya. Lulu pada yang kemarin teriak dengan lantang di media-media yang lu punya mempertanyakan ijazah. Sekarang Jokowi melaporkan, kenapa lu pada takut? Katanya lu punya bukti. Katanya lu paling benar. Kenapa sekarang kok pada melempem? Gak ada kelihatan garangnya. Kemana nih garangnya? Kemarin pada garang bener. Sekarang pada minta ini, minta itu. Aduh. Gua kira selantang ketika mereka berbicara gitu maksud gua. Sekarang kok jadi melempem begini, gak pernah teriak-teriak lagi. Gua kangen denger teriakan lu pada gitu ya. Menggunakan media-media yang kalian punya. Kemarin ngesering banget tuh. Jokowi. Apalagi agak-agak ini. Kalau misalkan bisa Jokowi itu. Sekarang lemah. Aduh. Kalau lu punya bukti harusnya gak usah takut, gak usah bilang ke DPD ikut pengawal lah. Membuat statement yang menurut gua itu malah blunder. Aduh, gak perlu takut kalau lu punya bukti ya. Bener gak? Iya gak? Tua Bangka sudah mulai takut guys. Udah datang dia ke DPD ya, mengajak DPD ya. Mana mau orang masuk karung Tua Bangka. Cukuplah engkau aja yang masuk guni. Mampus kau. Udah mulai takut ya Tua Bangka ya. Itu makanya kau cari masalah aja kau Tua Bangka. Sholat aja kau yang rajin, berdoa aja kau Tua Bangka. Kau doakan Indonesia ini aman, damai, tentram ya Tua Bangka ya. Jangan cari gara-gara kau masuk sel, kau udah tua nanti. Bentar lagi kau masuk penjara kau. Lah kamu tuh takut aja sekarang palsu. Iyo palsu, itu palsu gitu. Hayo ngomong palsu bae. Keasliana can nempok sebenarnya. Enak ke kantor minta dukungan. Gitu. Zaman ieu bae. Zaman tinggal ngopi, geus kolot teh kumaha. Amunnya menang sidang juga. Mal menang naon. Menyan ngajeblaskeun Jokowi mal menang naon. Dijamin. So kuak-kuak sampai urat leher keluar. Kumaha deui tuh dewek tuh. Ampun. Tungguan di bae heula lah. Kita sudah simak videonya. Di awal beliau ini sangat semangat sekali ya, mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, mengorasikan Jokowi harus ini, harus itu gitu ya. Sekarang malah malah down gitu. Mereka malah sibuk mencari pembelaan di mana-mana. Nah, sekarang si Rizal Fadilah ini datang ke DPD RI untuk meminta DPD ikut mengawal kasus ijazahnya Pak Jokowi. Kemana yang begitu powernya itu untuk melawan Pak Jokowi? Sekarang Pak Jokowi mengambil tindakan hukum malah ketakutan dipolisikan oleh Pak Jokowi. Agak lucu sih sebenarnya. Kalau menurut kalian gimana nih video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!